bagaimana tips untuk cepat untuk menghafal Al-Quran dan bagaimana doa-doa untuk supaya tidak lupa. Sedangkan kami setiap berangkat ke perusahaan selalu melihat kemaksiatan gitu. Di mana-mana kemaksiatan, intinya doa dan Kenapa tips sempat itu. dilihat? Ya? Iya. Kadang menunduk gimana gitu, takut nabrak. Menarik juga, ada yang cuma lihat kemaksiatan, ada yang nabrak kemaksiatan. Pertama bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah memilih Anda dalam pekerjaan ada hasrat untuk menghafal Quran. Jadi menghafal itu tidak mudah menemukan hasratnya. Saya ulang ya, menghafal itu tidak mudah menemukan hasrat karena menghafal Quran termasuk mauhibah, pemberian Allah. Bahkan tidak syarat menghafal Quran bukan pintar, nggak semua orang pintar mau menghafal Quran. Dan kecintaan itu ditanamkan pada diri Anda. Maka pertama saya ucapkan semangat. Ya, semangat, semangat dan semangat. Dan jaga semangat itu untuk Anda teruskan dalam praktek kehidupan. Karena tidak mudah menemukan itu. Allah pilih. Quran surah ke-35 ayat 32. Paling kiri sebelah atas. Ya, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Ya, kami hanya pilih kalangan tertentu yang orang-orang ini mau menghafal Quran. Maka kalau Anda merasa punya ketentuan itu dan punya dorongan itu, maksudnya jangan bayangkan orang dipilih, Anda masuk ke dalam pilihan itu. Kalau sudah masuk jangan tinggalkan karena itu anugerah. Nah, yang kedua, tolong dibayangkan dengan baik bahwa menghafal Quran itu nggak ada batas. Zaman Nabi banyak pekerja seperti Anda, profesional. Yang Utsman bin Affan bekerja. Apakah beliau kemudian menghafal Quran? Ya, menghafal Quran. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sampai kapaknya terbuat dari emas, menghafal Quran juga. Ya, semua Tamim Ad-Dari menghafal Quran juga, sahabat Abu Darda buka warung menghafal Quran juga. Dia menghafal Quran tidak dibatasi dengan pekerjaan tertentu. Silahkan. Anda kan bisa di Shinkansen misalnya sambil dengarkan murotal. Gak apa-apa, sehari satu ayat. One day one ayat, one day one ayat. So you want to practice to memorize Quranul Karim, you try, yeah, to come back to Allah Subhanahu Wa Taala as a hafid, right? Try to memorize even just one ayat. It's okay, you know. It's alif lam mim. It's not what is it. Ini tidak memerlukan waktu yang banyak gitu. We don't need to more time to memorize alif lam mim. Alif lam mim is just 1 second. Alif lam mim 1 detik kan cukup untuk itu. Ya, setelah itu kita ambil sehari satu ayat, sehari satu ayat. Begitu stop kereta kita hafalin lagi, pulang hafalin lagi. Demi Allah saya katakan, yang dimaksud penghafal Quran dalam Al-Quran dan Hadis tidak disebutkan orang yang hafal 30 juz. Tapi yang disebutkan orang yang cinta dengan Quran dan dia tidak ingin kehilangan interaksi dengan Qurannya. Jadi walaupun Anda menghafal dan Allah tidak tetapkan 30 juz, mungkin hanya 1 juz, 2 juz, gak apa-apa. Wafat dalam keadaan sedang menghafal Quran. Itu yang disebut ahli Quran. Jadi jangan bayangkan ahli Quran hafal 3 juz, 30 juz, bukan. Orang yang cinta dengan Quran dan dia terus ingin mendekat kepada Quran. Ya, kalau Anda sudah dekat dengan Quran, maka otomatis maksiat akan ditinggalkan. Jadi kalau sudah ada maksiat, berjuang dulu. Ada maksiat, palingkan. Masih pengen lihat, palingkan. Istighfar, istighfar sampai Anda membenci maksiat yang dimaksudkan. Gak apa-apa, normal. Lakukan, tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan sampai perasaan tidak suka terhadap itu semua. Jelas ya?